Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya? Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, belum lama ini publik digemparkan kabar pernikahan mantan personil JKT48 Zara Adisti. Setelah diterpa kabar miring yang menyebutnya tengah berbadan dua, ia akhirnya membagikan momen pernikahannya dengan sang kekasih Abdullah Shakib. Kabar bahagia yang datang dari Zara Adisti ternyata tak hanya soal pernikahannya dengan Shakib nih Besti. Dalam unggahan yang sama, Zara Adisti juga mengabarkan bahwa saat ini dirinya tengah mengandung buah cintanya dengan Shakib. Wah, nampaknya gosip yang belakangan menyebutnya tengah hamil tak hanya gosip semata, melainkan fakta yang tertunda nih Besti. Alih-alih banjir pujian dari teman-teman sejawat, Zara Adisti juga panen hujatan dari netizen. Tak sedikit dari mereka yang mencoba cocokologi antara waktu pernikahannya dengan kondisi perutnya yang semakin membesar saat ini. Lantas, benarkah kondisi tengah berbadan dua ini alasan Zara Adisti memilih mundur dari salah satu sinetron yang ia bintangi dengan Yesaya Abraham? Besti, baru-baru ini nama Melanie Ricardo turut jadi perbincangan di kalangan netizen. Semua bermula ketika seorang konten kreator mengomentari salah satu bintang tamu yang diundang Melanie Ricardo di podcast pribadinya. Di mana dalam podcast tersebut sang artis mengundang korban penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer catering yang sedang viral. Dari pernyataan sang konten kreator, Melanie Ricardo dinilai tak menunjukkan sikap simpatinya kepada korban karena tidak memberikan fee. Tak ingin pernyataan tersebut jadi bola panas yang mengarah kepadanya, Melanie Ricardo pun buka suara nih Besti. Ia dengan tegas memberikan penjelasan mengenai fee yang diberikan kepada bintang tamu yang diundang di podcastnya. Sementara mengenai korban penipuan catering tersebut, ternyata mereka sudah mencapai kesepakatan untuk kedua belah pihak. Pertama, kita akan buka-bukaan. Apakah tamu podcast itu dibayar atau tidak? Jawabannya tergantung untuk podcast aku. FYI, podcast aku itu adalah podcast perorangan, bukan podcast perusahaan. Kembali kepada korban catering, kenapa pada saat podcast tidak dibayar? Karena masing-masing pihak punya kepentingan. Aku sebagai podcaster butuh berita, butuh narasumber. Nah, dari pihak narasumber juga butuh display dan tempat untuk menyebarkan informasi dan berita kejadian yang baru saja menimpa mereka. Bahkan narasumber dan teman narasumber pada saat sebelum podcast juga menyampaikan terima kasih ya Kak, udah mau memberikan tempat karena kadang-kadang ada kejadian yang kalau tidak kedengeran, sebutannya sekarang kalau kurang viral, rasanya kurang cepat penyelesaiannya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah per hari ini aku dengar pelakunya sudah tertangkap. Pastinya bukan karena podcast aku, tapi karena gercepnya bapak-bapak polisi. Thank you Bapak. Dan pada saat itu yang berhubungan langsung dengan mereka adalah asisten aku. Dan biasanya aku langsung tanya sama asisten aku, apakah mereka minta uang transport? Kalau memang minta uang transport, gak jarang loh, langsung minta. Dan biasanya kita bernego, seperti aku bilang tadi, nego di tempat, kalau cocok kita gas. Dan mereka tidak sama sekali meminta uang transport. Dengan pemikiran dari kita dan juga manajemen adalah karena masing-masing punya kepentingan. Aku juga sempat menanyakan setelah podcast berakhir kepada asisten aku yang biasanya ngurusin perintilan dan juga bernegosiasi sama narasumber. Aku tanya, apakah mereka ada minta uang transport? Dan jawabannya tidak. Akankah pernyataan Melanie Ricardo ini berhasil membungkam komentar sinis dari netizen? Besti, kabar mengejutkan datang dari mantan istri Reza Smash. Baru-baru ini Febiola Elizabeth dikabarkan ditangkap Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Tengah. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus sindikat penipuan daring love scamming jaringan internasional yang beroperasi di wilayah Solo Baru, Jawa Tengah. Dalam sindikat yang merugikan korban hingga puluhan miliar rupiah tersebut,
Ia bertugas sebagai model yang meyakinkan para korban. Selanjutnya, informasi happening lainnya datang dari penyanyi pendatang baru Pice Kota. Setelah dibebaskan sementara dari tahanan Polres Belu, Nusa Tenggara Timur, kini Pice Kota akan mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Atambua, Nusa Tenggara Timur. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti kabar terbaru datang dari Pice Kota. Setelah dibebaskan sementara dari tahanan Polres Belu atas kasus dugaan tindak asusila kepada anak di bawah umur, kini ia mengumumkan ke publik bahwa ia telah menandatangani hak kuasa kepada kuasa hukumnya. Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum Pice Kota mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum serius untuk memastikan status hukum kepada klien mereka. Karena sebelumnya Pice Kota dinyatakan tersangka bahkan ditahan sementara di Polres Belu, Nusa Tenggara Timur. Namun akhirnya dibebaskan sementara karena pihak kepolisian mengatakan bahwa berkasnya dinyatakan belum lengkap. Dan korban juga mendadak mengubah kesaksiannya dengan menyatakan bahwa Pice Kota dalam hal ini tidak terlibat secara langsung di hadapan penyidik saat dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh pihak penyidik. Baik, selamat malam. Malam ini kami bersama adik Pice Kota. Jadi agenda kami malam ini adalah melakukan penandatanganan surat kuasa khusus, karena dalam waktu dekat kami akan mengajukan permohonan pra-peradilan sehubungan dengan penetapan tersangka dan penahanan terhadap klien kami Pice Kota. Adapun langkah hukum yang diambil oleh Pice Kota bersama dengan kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan. Dalam hal ini, kuasa hukum sang penyanyi mengatakan telah resmi mengajukan permohonan pra-peradilan tersebut. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, kami telah secara resmi pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kami telah secara resmi mendaftarkan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Atambua. Jadi pendaftaran permohonan pra-peradilan yang kami lakukan ini adalah sebagai langkah konkret sebagai kuasa hukum tim Kondisi Laki ini untuk memperjuangkan keadilan bagi Pice Kota dan juga untuk memastikan status hukum Pice Kota. Pra-peradilan untuk kepentingan hukum saudara kami, klien kami, adik kami Pice Kota dengan nomor register 27-01-01-SK-2026-PN Atambua. Jadi itu saja. Tak berhenti sampai di situ saja, kuasa hukum Pice Kota mengatakan pihaknya saat ini sedang menunggu jadwal persidangan yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan Negeri Atambua Belu, Nusa Tenggara Timur. Baik, mungkin kita mengenai jadwal persidangan. Nanti kita menunggu informasi resmi yang akan disampaikan oleh PN Atambua. Selanjutnya mengenai materi perkara, apa yang kita permohonan mengenai apa dan apa langkah-langkah hukum kita nanti selanjutnya akan kita sampaikan pada saat proses persidangan. Lantas, akankah kasus ini akan merusak citra dan karir Pice Kota di panggung hiburan tanah air? Ataukah ini cukup jadi pelajaran yang sangat berharga bagi Pice Kota? Oke bestie, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.